Demo sejumlah kepala desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Kericuhan hingga saling lempar terjadi lantaran mereka tidak terima diganggu saat bertemu bupati. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan kepala desa di halaman pendopo Bupati Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Para kepala desa yang tengah berdialog dengan bupati untuk membahas surat teguran yang mereka terima merasa terganggu dengan kehadiran sejumlah anggota LSM. Para anggota LSM yang tidak terima orasinya dihentikan marah hingga terjadi aksi saling pukul dan lempar antara kedua kubu. Kami ingin menanyakan terkait hal itu, bukan mengganggu teman-teman ini, tapi ternyata teman-teman Abdes ini terganggu dengan kita sehingga kita dilempar. Oh, yang mulai lempar tadi dari teman-teman dari Abdes itu. Kepala desa ya? Desa. Dan alat sound kami dirusak juga. Kericuhan yang terjadi membuat sejumlah pegawai berlarian meninggalkan kantor. Meski sempat mendapat perlawanan, petugas kepolisian berhasil membubarkan aksi massa. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Setelah BEM UI, kritikan kepada Presiden Joko Widodo kembali muncul. Kali ini dari Aliansi Mahasiswa UGM. Para mahasiswa mengkritik janji-janji Jokowi yang tak kunjung terrealisasi. Kritikan kembali mengalir pada Presiden Joko Widodo dari mahasiswa. Kali ini, Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan poster kritikan. Aliansi Mahasiswa UGM memberikan gelar kepada Jokowi sebagai juara lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Menurut BEM UGM yang merupakan bagian dari Aliansi Mahasiswa UGM, jika pemerintah tidak bisa menerima kritik, sebaiknya tidak perlu mengumbar janji. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan meme yang kontroversial melalui akun media sosialnya. Dalam unggahan di Instagram dan Twitter, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi The King of Lip Service karena dianggap kerap kali mengobrol janji tapi tak selaras dengan realita. Unggahan BEM UI menuai kontroversi. Banyak yang mengkritik namun tidak sedikit juga yang mendukung. Pihak BEM UI pun memberikan respon atas unggahan infografis yang berada di laman Instagram dan Twitternya. Baik, sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Menurut pengamat politik Henry Satrio, kritikan dari BEM UI masih wajar dan bisa menjadi masukan yang membangun untuk pemerintah. Kalau adik-adik mahasiswa itu masih dalam tatanan wajar, begitulah cara mahasiswa menyampaikan pendapat, sangat gamblang, terbuka, khas mahasiswa. Harusnya ini menjadi masukan kritis buat pemerintah dan segera memperbaiki diri. Masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa adalah masukan-masukan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala janji-janji politik harus segera dipenuhi. Sementara setelah viral, Rektorat Universitas Indonesia langsung memanggil BEM UI. Menurut Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia, Amelita Lucia, pihaknya memanggil BEM UI karena kritikan terhadap Presiden dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya. Menurut pihak UI, foto Jokowi tidak tepat dibuat meme karena Presiden merupakan simbol negara. Mendapat kritikan dari mahasiswa, Presiden pun angkat bicara. Jokowi tidak mempermasalahkan kritikan dari para mahasiswa dan meminta universitas tidak perlu menghalangi. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of
lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ya saya kira biasa saja. Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Lantas apa kegelisahan mahasiswa hingga mengkritik keras Presiden Joko Widodo? Dan benarkah cara kritik mahasiswa terhadap kepala negara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua BEM KM UGM Muhammad Farhan dan staf ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Selamat sore Mas Farhan dan Pak Ngabalin. Ya, selamat sore. Baik, saya ke Mas Farhan terlebih dahulu. Langsung, waalaikumsalam Pak Ngabalin. Ya, Mas Farhan, kritik yang disampaikan oleh BEM UGM melalui akun Twitternya. Ini sekedar aksi solidaritas, ikut-ikutan setelah BEM UI kemarin menyampaikan kritik yang mirip, atau apa yang mendasari kritik pedas terhadap Presiden ini? Oke, perlu saya sampaikan bahwasannya kritik dari Universitas Gadjah Mada mahasiswa ada dua bentuknya. Yang pertama berkaitan dengan 20 Juni di ulang tahun 21 Juni di ulang tahun Bapak Jokowi yang ke-60, di mana ketika pada waktu itu teman-teman mahasiswa melihat banyak sekali pejabat dan politisi yang kemudian memanfaatkan momentum ini untuk kemudian memberikan semangat, pujian, harapan kepada Bapak Jokowi. Di situ kami melihat bahwasannya kita sebagai mahasiswa perlu juga memberikan ucapan selamat ulang tahun dalam bentuk bahasa Jawa karena beliau adalah orang Jawa, maka Sugeng Ambal Warso bagi Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, semoga harapan-harapan keresahan masyarakat bisa kemudian ditangani, kemudian bisa menjadikan satu kritikan untuk kemudian 2 tahun lagi bisa lebih baik seperti itu. Itu kritikan nomor 1. Lalu yang kedua yang ditampilkan di gambar sekarang, ini adalah kritikan sejak 10 Februari di tahun 2021. Sehingga sebenarnya kritik untuk Jokowi dan gelar juara umum lomba ketidaksesuaian antara omongan dan kenyataan ini adalah bersumber ketika kita melihat ketidakpuasan pada mahasiswa melihat adanya ruang publik yang kemarin disediakan, yang katanya disediakan oleh Pak Jokowi dengan ayo silahkan saya demo, silahkan saya dikritik dan sebagainya, tapi ketika kita turun di lapangan, ketika turun masa aksi kita turun dan lain sebagainya, terkhusus kemarin yang dikatakan oleh Mas Leon dalam May Day kemarin, jelas itu ada sekian banyak mahasiswa yang kemudian belum sampai di titik aksi dan sudah terdapat represivitas dari aparat yang di sana. Mungkin Baik. itu sebagai latar belakang yang kemudian menjadi wacana kita untuk mengkritik. Baik, langsung saja saya ingin minta tanggapan kepada Pak Ngabalin atas gelombang kritik dari mahasiswa terhadap Presiden Joko Widodo. Pak Ngabalin. Ya, terima kasih Farhan dan teman-teman. Kemudian iNews TV juga terima kasih karena bisa memberikan kesempatan kepada Bang Ali dari kantor staf kepresidenan. Saya ingin mengatakan dan sekaligus juga para pemirsa yang menyaksikan dialog kita di siang ini bahwa Bapak Presiden tetap memiliki komitmen terkait dengan alam dan suasana hari ini bagi kita di negara demokrasi. Berkali-kali juga beliau menyampaikan bahwa kritik itu adalah bagian terpenting dalam rangka mengevaluasi kinerja dan lain-lain sebagainya. Karena itu dari kemarin juga Bang Ali menyampaikan bahwa normal ya dalam hal kritik juga biasa, Bapak Presiden juga telah mengeluarkan statement bahwa dalam alam demokrasi seperti hari ini kita di Indonesia juga adalah biasa. Yang paling terpenting bagi kita ya, kita punya pengalaman sebagai mahasiswa, kemudian memimpin mahasiswa. Yang paling terpenting itu adalah jangan sampai karakter dan ciri khas mahasiswa itu adalah memiliki kemampuan mengkritisi, kemudian kemampuan untuk bisa mengelaborasi sebuah masalah ketika merepresentasikan diri sebagai publik.
Maka itu memang kemampuan intelektual sangat amat penting bagi kawan-kawan mahasiswa sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi yang terkonfirmasi untuk bisa menyampaikan kepada publik dalam rangka memberikan pencerahan kepada publik. Kenapa? Ketika mungkin media tidak bisa bersuara, ketika orang tidak bisa lagi bersuara untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebenaran, atau mungkin hal-hal yang sulit untuk bisa disampaikan, mengkritisi pemerintah, maka mahasiswa hadir. Dan karena itu Bapak Presiden juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa. Normal aja itu, biasa. Baik, informasi harus bisa terkonfirmasi. Saya langsung konfirmasi kepada Mas Farhan, apakah dari kritik yang disampaikan ini sudah berdasarkan data-data yang bisa dikonfirmasi kebenarannya? Ya, selalu. Jadi kami selalu dalam setiap tulisan yang kita tulis, apalagi ini untuk konsumsi publik, apalagi untuk kemudian diberikan kepada langsung direct ya kepada Bapak Presiden, untuk kami tidak akan main-main dalam memberikan datanya. Nanti teman-teman bisa atau kemudian Bapak Ali bisa kemudian melihat dari caption di postingan tersebut bagaimana data tersebut juga valid seperti apa yang kemudian tertera dalam posternya. Jadi tidak ada alasan kemudian kita nggak ada alasan untuk kita kemudian menegasikan kepada mahasiswa yang tidak intelek lah atau tidak punya nalar, tidak punya dasar dan lain sebagainya. Justru dengan kita harus menggunakan propaganda yang cukup berani ini itu menunjukkan bahwasanya apa harus nih mahasiswa menggunakan sampai ke bentuknya seperti ini untuk kemudian bisa menyenggol atau memberikan masukan kepada pemerintah. Baik, dan Presiden Joko Widodo pun sudah menyampaikan tanggapan atas kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Saya ingin minta tanggapan dari masing-masing pihak terkait tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Namun usai jeda, Mas Farhan dan Bang Ali, pemirsa tetaplah bersama kami di AINews Sore.